Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kuliah kita hari ini, kita akan membahas tentang perencanaan dan peramalan keuangan. Jadi kalau kita berbicara tentang perencanaan, berarti kita menyusun semacam suatu strategi agar kegiatan atau aktivitas kita itu berjalan dengan lancar, seperti itu. Sedangkan kalau kita berbicara tentang peramalan, artinya kita memikirkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, seperti itu, semacam ramal ya, ramal gitu. Dan langsung saja kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perencanaan strategis. Jadi kalau kita di dalam perusahaan itu, sebelum memulai suatu kegiatan, kita akan merencanakan dulu kegiatan yang akan dilakukan selama 1 tahun itu. Selama kalau dalam akuntansi itu 1 tahun periode akuntansi, seperti itu. Nah, awal yang harus kita lakukan di dalam merencanakan suatu perencanaan strategis adalah kita menyusun pernyataan misi atau mission statement. Jadi mission statement ini kita berbicara tentang apa sih misi kita selama 1 tahun ke depan ini. Misi ini adalah misi secara umum yang harus diwujudkan oleh perusahaan, seperti itu. Misalnya di dalam perusahaan dagang, misalnya tujuannya untuk meningkatkan nilai investasi pemegang saham, misalnya seperti itu. Ataupun beberapa misi-misi lain, misalnya untuk meningkatkan tingkat tingkat going concern dari perusahaan yang akan kita bangun ini ataupun yang akan berjalan ini. Mungkin seperti itu untuk pernyataan misi. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan lingkup korporasi. Jadi pernyataan lingkup korporasi atau corporate scope ini berbicara tentang lini usaha yang rencananya nanti akan dilakukan dan kira-kira di wilayah geografis seperti apakah perusahaan ini akan beroperasi, seperti itu. Jadi kalau yang ini lebih kepada ruang lingkup wilayah ataupun demografis dari perusahaan yang akan kita bangun atau yang akan kita laksanakan, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pernyataan tujuan perusahaan. Jadi pernyataan tujuan perusahaan atau statement of corporate objective ini berbicara tentang kiranya sasaran-sasaran spesifik yang nantinya diharapkan akan dipenuhi oleh bagian operasional, seperti itu. Jadi mulai dari kegiatan membuat barang, terus menyusun barang, dan akhirnya nanti didistribusikan ke pelanggan dan sebagainya, seperti itu. Ini untuk pernyataan tujuan perusahaan. Selanjutnya, setelah hal itu kita akan masuk ke 3 inti dari perencanaan strategi. Yang pertama, kita akan berbicara tentang strategi perusahaan ya. Jadi sekumpulan strategi perusahaan ini akan disusun dan kita akan menyatakan bagaimana perusahaan ini merencanakan sasaran dari kegiatan operasional yang ada. Seperti itu. Misalnya sasarannya adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat-rakyat yang tidak memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, misalnya seperti itu. Nah, disinilah semuanya disusun sedemikian rupa agar bisa memenuhi target, seperti itu. Nah, setelah strategi perusahaan, kita akan langsung ke perencanaan operasi ya di sini. Seharusnya ini di bawah ini tertukar, mohon maaf. Nah, untuk kalau perencanaan operasi atau operational plan, ini berbicara tentang bagaimanakah perusahaan ini akan bekerja selama 1 tahun periode akuntansi itu. Seperti itu. Jadi kira-kira barang apa yang akan kita buat, terus desain seperti apa, dan kira-kira didistribusikan kemana, dan kira-kira harganya seperti apa. Nah, setelah perencanaan operasional ini kita akan langsung ke perencanaan keuangan. Jadi perencanaan keuangan ini berkaitan dengan kira-kira dana-dana setiap
divisi misalnya itu berapa dan bagaimana mereka menggunakan dana tersebut. Seperti itu. Misalnya di dana bagian pemasaran misalnya ada dana sosialisasi barang gitu, ataupun dana untuk bagian divisi pengembangan misalnya kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu produk. Nah, disinilah semuanya direncanakan agar nantinya seluruhan kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik, sehingga kita bisa mempunyai suatu strategi plan yang baik dan sempurna dan yang nantinya bisa dikembangkan oleh perusahaan seperti itu. Itu mungkin ke-6 langkah-langkah yang harus kita perhatikan di dalam membuat suatu perencanaan strategi. Seperti itu. Ini mungkin untuk penjelasannya ya, teman-teman bisa melihat penjelasannya di slide-slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peramalan keuangan. Jadi, peramalan keuangan itu adalah bagaimana kita memperkirakan suatu kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, biasanya ramalan itu sesuai dengan katanya ramal, artinya biasanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Tidak tepat 100%. Kadang akan miss dari apa yang kita perkirakan sebelumnya. Nah, biasanya peramalan ini akan miss apabila ada beberapa faktor yang menghalangi. Salah satunya mungkin adalah adanya faktor perekonomian, adanya faktor sosial, adanya faktor hukum, gitu dan sebagainya. Yang dimana nantinya bisa saja mempengaruhi peramalan yang telah kita ramalkan sebelumnya. Itu untuk peramalan keuangan secara umum. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian jenis-jenis peramalan. Jadi jenis peramalan ini ada 3 macam. Ada dari segi penyusunan, ada segi sifat ramalan, dan ada segi jangka waktu. Nah, kalau dari segi penyusunan peramalan itu ada 2. Ada yang namanya peramalan subjektif, ada peramalan objektif. Kalau peramalan subjektif, ini didasarkan atas dasar perasaan atau feeling dari yang menyusun, gitu. Bisa saja hal ini didasarkan dari pengalaman dari si pembuat ramalan, sehingga peramalan itu bisa jadi seperti itu. Nah, kalau peramalan objektif ini didasarkan dengan data informasi yang sudah ada atau sudah dianalisis sebelumnya, sehingga dia bisa membuat peramalan yang baik seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dari segi sifat ramalan. Di sini ada 2, ada peramalan kualitatif, ada peramalan kuantitatif. Kalau peramalan kualitatif ini didasarkan pada data kualitatif. Nah, biasanya ini didasarkan data kualitatif ini artinya apa yang ada di lapangan. Seperti itu, yang dimana mungkin berdasarkan wawancara ataupun berdasarkan observasi langsung di pasar atau di beberapa tempat. Sehingga dari data tersebut kita bisa membuat suatu peramalan yang efektif. Selanjutnya adalah peramalan kuantitatif. Nah, kalau peramalan kuantitatif ini berdasarkan data-data angka yang telah kita dapatkan sebelumnya. Bisa saja kita menggunakan, misalnya kita telah menyebarkan kuesioner, lalu dari kuesioner ini kita ubah menjadi data-data mentah yang nantinya bisa kita gunakan untuk meramalkan suatu kegiatan yang akan kita pakai di tahun setelahnya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah segi jangka waktu. Di sini ada 3, ada peramalan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kalau peramalan jangka pendek ini, biasanya peramalannya didasarkan pada waktu kurang dari setahun. Jadi peramalannya itu bisa, misalnya peramalan operasional A itu digunakan untuk jangka waktu kurang dari setahun. Dan ada juga jangka menengah. Kalau jangka menengah didasarkan pada rentan waktu 1 tahun sampai 3 tahun. Sedangkan kalau jangka panjang ini biasanya lebih dari 3 tahun, seperti itu. Itu tergantung dari si pembuat peramalan, kira-kira peramalan seperti apa yang cocok digunakan untuk menyesuaikan atmosfer ataupun situasi di dalam perusahaan. Itu mungkin untuk peramalan keuangan jenis-jenisnya.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah yang digunakan untuk bisa meramalkan untuk bisa membuat peramalan keuangan. Yang pertama adalah yang pastinya kita harus mengumpulkan data. Jadi kita hendaknya mengumpulkan data dulu yang lengkap untuk beberapa periode, bisa 3 sampai 5 tahun. Dan data itu dikumpulkan bisa dalam bentuk data sekunder atau data berupa di dalam laporan keuangan mungkin, ataupun data primer. Data primer ini adalah data yang diambil langsung di masyarakat. Seperti itu, misalnya menggunakan kuesioner atau menggunakan wawancara dan sebagainya. Seperti itu. Yang kedua adalah mengolah data. Jadi data yang sudah kita dapatkan kita tabulasi terlebih dahulu, kita urutkan, kita cari range-nya dulu, kita cari mean, median, anunya dan segala macamnya. Nah, dari data angka-angka itu kita bisa memiliki pola tertentu untuk bisa meramalkan apa yang bisa kita tulis nanti di dalam laporan peramalan keuangan kita. Seperti itu. Yang ketiga adalah menentukan metode peramalan. Nah, setelah kita mengolah data kita, kita harus mencari pemilihan metode peramalan yang tepat untuk membuat laporan peramalan keuangan. Nah, untuk menentukan metode peramalan yang tepat, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti faktor waktu, pola data yang kita dapatkan, jenis peramalan yang kita mau, ada faktor biaya, ketepatan, dan kemudahan penggunaan dari peramalan ini. Seperti itu, dari beberapa faktor itu kita harus simpulkan bahwa metode ini yang tepat seperti apa. Seperti itu. Yang keempat adalah memproyeksikan data. Jadi, memproyeksikan data artinya kita sebisa mungkin harus bisa memproyeksi data yang telah kita olah sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang kiranya nanti bisa mengganggu keelektibilitas dari data ataupun peramalan keuangan yang kita buat seperti itu. Karena penyimpangan ini bisa saja merugikan perusahaan gitu. Merugikan ini sifatnya bisa saja membangun atau tidak, seperti itu. Hal-hal inilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu di dalam memproyeksikan data-data ini, seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan hasil. Nah, setelah kita mengumpulkan, mengolah, menentukan metode peramalan, dan memproyeksikan data setelah diolah, kita harus mengambil keputusan hasil dari apa yang telah kita susun sebelumnya. Jadi, hasil peramalan ini digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan aktivitas dalam perusahaan. Baik itu mungkin aktivitas di dalam produksi maupun aktivitas di dalam pemasaran dan segala macamnya, seperti itu. Itu mungkin dari kelima penyusunan dari langkah-langkah peramalan keuangan, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah kita masuk metode peramalan keuangan. Jadi, metode peramalan keuangan ini ada dua macam. Ada menggunakan metode proyeksi peramalan keuangan atau proforma, atau menggunakan metode rumus. Seperti itu. Nah, kita pertama menggunakan metode proyeksi keuangan. Jadi, metode proyeksi keuangan ini adalah salah satu metode perencanaan keuangan perusahaan di masa yang akan datang dengan berlandaskan laporan keuangan tahun lalu. Jadi kalau kita menggunakan metode proyeksi proforma ini, kita akan menyandingkan dua buah laporan keuangan di 2 tahun berturut-turut. Misalnya kita menyandingkan laporan tahun 2011 dengan 2012, seperti itu. Namun perlu diketahui bahwa di dalam menggunakan metode proyeksi ini, kita harus tetap mencantumkan kata proforma, gitu. Sehingga kita akan tahu bahwa laporan keuangan ini artinya belum dilaksanakan. Jika kita tidak menggunakan kata proforma itu sendiri, maka si pembaca ini akan ambigu, loh kok ini proyeksi peramalan ini kok kesannya bahwa ini telah dilaksanakan, seperti itu. Kalau misalnya kita mencantumkan proforma, artinya si pembaca laporan keuangan ini akan melihat bahwa laporan ini belum dilaksanakan. Tetapi perlu diketahui bahwa informasi yang ada di dalam laporan keuangan ini belum tentu akurat karena dia masih bentuk dalam peramalan, seperti itu. Nah, metode peramalan keuangan ini kita bisa menggunakan dua proyeksi.
Kita menggunakan proyeksi laba rugi dan proyeksi neraca. Namun untuk contoh kali ini saya akan memberikan contoh proyeksi laba rugi. Nah, misalnya di tahun 2011 PT Lisda menetapkan omset penjualan naik 15% dari total penjualan bersih di tahun yang sama adalah 3 miliar. Artinya kiranya di tahun depannya itu akan naik 15%. Total biaya sebesar 500 juta, kiranya bisa ditekan atau diturunkan 10% dan biaya bunganya bisa diturunkan 5% karena adanya deflasi. Seperti itu. Nah, ini contoh dari laporan laba rugi. Nah, di sini kenapa enggak saya masukkan, teman-teman bisa cantumkan di sini pro forma. Pro forma itu adalah keterangan ketika ada naik atau turun yang mungkin kita ramalkan akan terjadi di tahun berikutnya, seperti itu. Nah, di sini kebetulan di tahun yang akan kita ramalkan itu ada di tahun 2012-nya, begitu. Maka di sini kita masukkan misalnya ini adalah penjualan bersihnya tadi 3M, total biayanya tadi 500 juta. Penjualan bersihnya, pro formanya itu adalah naik 15%. Di sini jadi untuk menghitungnya 3M ditambah 3M kali 15% dapat 3450 ya. Gitu. Jadi kita hitung juga total biaya 500 ini di tahun 2011 dan ini adalah 2012 adalah yang pro formanya gitu. Di sini jangan lupa, saya juga lupa tulis di sini, mohon maaf, pro forma di sini. Seperti itu. Jadi total biaya di sini sesuai soal turun 10%, jadi kita dapatkan 450 juta sehingga kita dapatkan EBIT earning before interest and tax itu 2,5 miliar untuk tahun 2011, sedangkan di tahun pro forma laporan performanya adalah 3 miliar. Nah, ini yang akan diprediksi akan terjadi gitu. Dan selanjutnya ada bunga. Nah, di tahun 2011 ada bunga 10%. Sedangkan ada bunga 10%. Nah, sedangkan untuk si EBIT ini ada penurunan bunga. Dari bunga yang awalnya di tahun 2011 itu adalah 10%. Itu ada turun 5%, jadi kita dapatkan 150 juta. Jadi kita dapatkan earning before tax itu 2,250 miliar dan EBT-nya 2,850 miliar, seperti itu. Nah, dari perhitungan ini sudah jelas bahwa EBT di dalam laporan laba rugi tahun 2011 adalah ini 2,250 miliar dan di tahun 2011 EBT-nya itu adalah 2,850 miliar. Artinya ada kenaikan sebesar 600 juta di tahun 2012 yang diperkirakan akan terjadi seperti itu. Jadi dari laporan ini kita bisa baca bahwa belum tentu di tahun 2012 ini akan menghasilkan EBT seperti ini. Bisa saja EBT ini yang kita proyeksikan ini bisa saja turun, bisa juga naik, seperti itu. Makanya itu tergantung dari kondisi internal dan eksternal perusahaan. Internal bisa saja dari mungkin saja dari harga bahan baku atau tingkat produksi, ataupun eksternal misalnya dari faktor sosial ataupun faktor perekonomian dan segala macamnya, seperti itu. Itu mungkin dari proyeksi laba rugi. Kalau di proyeksi neraca mirip seperti ini, cuman mungkin komponen laporannya itu pasti hanya ada aktiva, ada aset maksud saya, aset, liabilitas dan ekuitas gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke metode rumus. Jadi untuk metode rumus kita akan menggunakan persamaan EFR atau External Fund Required. Jadi kebutuhan dana eksternal ini adalah kebutuhan dana yang kiranya akan digunakan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Jadi penambahan dana ini merupakan salah satu bentuk ramalan keuangan yang kiranya akan berkaitan dengan penambahan dana yang kiranya dapat digunakan di masa yang akan datang. Namun dana tambahan ini bisa saja berubah karena kondisi perekonomian di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, ini ada rumusnya, EFR sama dengan AL dikali S1 tambah AT dikali S1 dikurang HT dikali S1 dikurang MB dikali S1, di mana AL ini adalah aktiva lancar, S1 ini adalah selisih total penjualan yang direncanakan dengan penjualan tahun lalu. Tambah AT aktiva tetap, aset tetap, S1 dikurangi HT itu hutang tetap, S1 dikurangi M ini adalah margin laba, B ini adalah rasio laba dengan pembagian dividen dikali S1.
Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Misalnya diketahui AL 20%, AT 15%, HT 10%, S1 $3.300, margin laba 0,03917, B rasio dividennya 0,51064. Tentukan IFR-nya. Misalnya penyelesaiannya seperti ini, pakai rumus, kita kalikan, kita dapat EFR 660 ditambah 495 dikurang 330 dikurangi 66 sama dengan IFR-nya itu adalah $759. Jadi perusahaan kiranya bisa menambahkan dana eksternal di masa yang akan datang itu sebesar $759 kiranya jika kita membutuhkan dana. Itu adalah salah satu bentuk peramalan keuangan jika kita berkaitan tentang pendanaan eksternal seperti itu. Itu mungkin penjelasan saya tentang perencanaan dan peramalan keuangan. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.